karunia yang namanya keislaman. Dan tentu wabil khusus pelungguh sabi tiang ina amak semeton dari tiang yang berada di wilayah Kekadusan Timur Jero secara khusus, Desa Dasar Lekong secara umum, keberadaan dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin NWDI Dasar Lekong ini merupakan karunia Allah yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka semata-mata atas niat bersyukur, mengajak pelungguh sambilian untuk mengingat nikmat yang luar biasa besar ini, maka setiap tahun pada tanggal 25 Rajab tiang mengajak, tiang mengundang pelungguh sami, keluarga tiang, orang tua tiang, tokoh-tokoh tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan semua, untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini semata-mata ingin menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat bersyukur kepada Allah, dengan keberadaan pondok pesantren kita ini, maka pondok pesantren ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih besar, baik manfaat untuk mendidik, membina, mentarbiyah bidadari pelungguh sampai yang belajar di pondok pesantren ini, termasuk juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada jamaah, kepada umat dan masyarakat dalam rangka menyampaikan dan mengajak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga tiang senamian, kalau setiap tahun tiap tanggal 25 Rajab tiang ajak pelungguh berkumpul di tempat ini, bukan tujuan kita bergaya-gaya, yakna tujuan kita malah bahasa Nekano milik kasumpangnya, yakna tujuan kita milik sebut agar nanalah hebat dan sebagainya. Tidak, murni niat tiang mengajak pelungguh sami berkumpul di tempat ini. Sekali lagi kita sama-sama menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, keberadaan pondok pesantren kita menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya, karena pelungguh sami tiang wikan bagaimana kita bersama-sama membangun pondok pesantren kita ini. Pondok pesantren kita ini kita bangun karena adanya tuntutan dari keadaan masyarakat kita yang masih kelihatannya sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, baik dari segi letak lembaga pendidikan yang diperlukan, atau dilihat dari sisi hal-hal lain yang memang tidak bisa terlepas daripada tuntutan pendidikan yang dibutuhkan oleh bidadari pelungguh. Banyak anak-anak kita yang kita lihat tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terlalu jauh tempat mereka ingin melanjutkan. Mereka membutuhkan biaya besar ketika ingin belajar di tempat luar. Pemikiran inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu pemikiran ingin memudahkan, pemikiran ingin mendekatkan akses pendidikan, terutama sekali pendidikan agama dan juga pendidikan-pendidikan yang lain. Dasar pemikiran itu bapak dan ibu sekalian, tiang
mengajak guru untuk kita bersama-sama berjuang, berikhtiar mendirikan pondok pesantren kita ini yang kita berikan nama dengan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Yang alhamdulillah hari ini kita rayakan ulang tahunnya yang ke-16. Karena itu tazkirah Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin hari ini kita namakan dengan tazkirah ke-16 Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sarana yang diperlukan untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh bidadari ilmu yang belajar di tempat ini jauh dari kata cukup. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tiang beserta teman-teman semua yang menjadi pengelola pondok pesantren tidak pernah merasa putus asa. Sambil berjalan seiring waktu kita terus bergerak Bapak dan Ibu, bergerak menyelesaikan pembangunannya, berikhtiar untuk melengkapi apa yang dibutuhkan untuk mencukupi sarana-sarananya. Di samping juga kami berikhtiar untuk bagaimana bisa menumbuhkan kesadaran, baik kesadaran masyarakat termasuk juga menumbuhkan kesadaran anak-anak kita agar mereka tetap mau belajar di pondok pesantren. Dari dua hal ini Bapak Ibu, yang terasa agak berat gentian, terutama yang dari Merbok. Yang agak berat yang rasakan itu bukan melaksanakan pembangunan fisiknya Bapak Ibu. Lamun tentang bicara pembangunan, alhamdulillah kesadaran masyarakat kita luar biasa tingginya. Buktinya apa Bapak Ibu? Yako tak jerak, yako tak nafas, melaksanakan pembangunan pondok pesantren kita ini walaupun dia belum jadi 1,5 tahun yang lalu. Entenak dia melinggi pembangun asrama panti asuhan kita. Darah pelinggi pesamidian dari keluarga tiang, dari jamaah tiang, masyarakat tiang ngeluh kenalah. Darah kali betelah buat enak membangun tidak ada. Bahkan sempat beberapa kali anak-anak kita yang keliling yang hari Jumat itu yang minta berhenti. Kakak betelah kami Raden Hidayah kami keliling Malik. Ternyata berhentinya anak-anak kita keliling itu malah mendapat respon masyarakat yang mengatakan Yoma dan suruh berida jarak keliling, suruh berida betelah. Artinya tiang ditegur gara-gara meminta anak kita berhenti keliling. Itu menandakan betapa besarnya semangat dari masyarakat kita, dari jamaah kita, kalau kita ajak mereka membangun. Alhamdulillah, ini juga nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi, nah yang penantian itu, yang terasa agak berat bagi tiang dalam perjalanan berkhidmat bersama teman-teman di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini adalah menumbuhkan kesadaran bapak-bapak dan ibu sekalian. Menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak kita, termasuk masyarakat kita, untuk bersama-sama mengisi pondok pesantren kita. Banyak dinamika dan fenomena
di dalam Bijajarin Pelinggi Pisami belajar di pondok pesantren. Setahun yang lalu dia bersama teman-teman di pondok pesantren mengadakan program pesantren bilang jeruk. Ya nakanggo le malalu mule, ampok nakanggo le Bijajarin P baru becat jam 5 sore. Kenapa kami membuat program pesantren tiap hari? Ya langan kami bantu Pelinggi P agar ya ada kuat lalu menutup HP kembali. Karena lamun dahulu jelas wah nama semeton jari mulwah dari kembali arnaja. Oh tanah jarang Bijajarin P dengan di buku apalagi dengan buka dia. Apalagi dibacanya jarang. Yang banyak lamun Bijajarin Pelinggi Pisami yang sampai di kembali buka HP. Tinduk topol ber HP, sugul ber HP. HP terus HP. Kalau dari HP itu mereka bisa mengambil hal-hal baik, bagus nama saudara, bagus. Tapi yang kita khawatirkan Bapak Ibu, kalau mereka banyak sibuk ber-HP, Bijajarin Pelinggi, lalu kemudian mereka cenderung untuk mengambil hal-hal yang tidak baik. Itu yang kita khawatirkan. Karena kami di pondok tegas tidak mengizinkan santri membawa HP. Kami tidak izinkan. Kemarin yang membaca di satu media, Kementerian Agama juga sekarang melarang. Kementerian Agama Republik Indonesia sekarang melarang siswa membawa HP ke sekolah. Kita Riyadhus Shalihin sudah lama menerapkan itu. Sudah lama. Jangan kamu nanti HP. Yang berbeda Bijajarin P lah beranan. Wah tidak beranan karena ada kamu nanti HP. Semata-mata untuk menjaga mereka Bapak Ibu, supaya mereka jangan kena dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika program pesantren ini berjalan Bapak dan Ibu, alhamdulillah, lamun Bijajarin Pelinggi P paju tidak. Segi semangat tidak belajar, makin semangat dia menghafal, makin semangat mengikuti pembelajaran keagamaan. Tetapi ada juga di antara Bijajarin Pelinggi yang mungkin tidak tahan. Kadang-kadang murid dan roro, langan jendela, nyebutnya murid pondok dan sebagainya. Nah itulah tantangan kita. Yang menyampaikan hal ini Bapak Ibu agar menjadi maklum bagi Pelunggu Sami. Karena memang apa yang kita hajatkan dari berdirinya pondok pesantren kita bukan persoalan-persoalan mudah. Namanya kita mengubah Bapak Ibu. Nenek indena tiang Pelinggi jauh ia kan tak berjuang, berjuang mengubah keadaan yang tertinggal dari ilmu agama, yang tertinggal dari ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan fadilatul doktor.
ahsanan wa nafa'an bi qulubikum fadilatul syekh fadilatul doktor Syekh Atiyah fi ma'hadina. Hadal ma'had musamma ma'had Riyadhus Shalihin Syekh. Ma'had Riyadhus Shalihin al-musamma bi Riyadhus Shalihin tabarruk min kitab Riyadhus Shalihin allafahu fadilatul Syekh al-Imam Mahyuddin Ibnu Yahya An-Nawawi. Lianna hadal makan awalan hadal makan mazarik wa bustan hadal makan wa ba'da dzalika nahnu bihinaka ma'al jamaah kulluhum min al-hadirin hada al-baquna waqib yatabiquna anurna hadal ma'had birahmatillah wa bima'unatihi hadal ma'had al-iqamah ya fadilatul syekh walakinna hatta al-an lama yantari al-binah kamisli nazarta hadal ma'had wa bihudurikum nas'alullah ta'ala minal barakah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi beliau yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah, kalau tidak salah nama beliau yang tiap tahun nanti dijelaskan sama Fadilatul Doktor Dr. Haji Abdul Aziz Dr. Syekh Atiyah. Nah, biar lengkapnya ya Farida dirasang oleh IB. Alhamdulillah beliau hadir dan insya Allah beliau nanti akan memberikan pengajian kepada kita baik kaitannya dengan tazkirah pondok pesantren ya. Hadzal yaum syekhana yaumul milad min hadzal ma'had Riyadhus Shalihin as-sadisah asyar. Hadza ma'had Riyadhus Shalihin umruha sadisah asyar syekh. Hadzal yaum nahtabil miladana as-sadisah asyar. Jadi hari ini kita bermilad untuk yang ke-16 Bapak Ibu, dan kita bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kita pengajian dan memberikan kita nasihat, dan juga sekaligus nanti akan mendoakan kita dan juga mendoakan pondok pesantren kita. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum tiang akhiri yang menyampaikan kepada pelunggu ucapan terima kasih banyak atas kerauhan pelunggu, wabil khusus ya Fadilatul Doktor Syekh Atiyah ala qulubikum Syekh ya atas kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Begitu pula kepada tokoh-tokoh kita yang lain yang selalu juga memberikan muhadarah adiniyah di pondok pesantren kita, Fadilatul Doktor Dr. Haji Abdul Aziz Sukarnawadi SMA, dan juga orang tua yang lain. Tidak bisa yang sebutkan nama pelunggu satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat semua pelunggu yang takzimi, yang hormati dan yang muliakan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira atas kerauhan pelunggu. Terima kasih pula atas bantuan pelunggu Inama Semadon dari tiang, jamaah tiang, jamaah kaum Senin, jamaah kaum Sabtu, jamaah kaum Kamis, jamaah syafaah, dan banyak lagi warga masyarakat kita terutama daerah Timur Jero, Pulau Pangkep yang memberikan andilnya dalam pelaksanaan tazkirah ini. Apakah bantuan pelunggu namanya dana, bantuan pelunggu namanya makanan, air, dan semuanya. Perhatian tidak bisa tiang balas selain tiang balas dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Kemudian selanjutnya terima kasih juga yang sampaikan kepada pelunggu atas bantuan pelunggu sehingga semua program di pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini
baik itu program pendidikannya, program sosialnya bisa berjalan. Di antaranya kita menyantuni anak-anak yatim, dan bagian dari rangkaian kegiatan tazkirah pondok pesantren kita seperti biasa, hari ini juga insya Allah kita akan menyantuni anak-anak yatim kita. Dan kami sudah menyiapkan paket santunan kurang lebih sekitar 60 orang Bapak Ibu. 60 orang paket santunan kami siapkan untuk kita bagikan kepada semua anak-anak yatim kita, di samping yang terus mengajak pelunggu untuk berikhtiar dan berjuang menyelesaikan asrama panti asuhan kita. Kita harapkan sebenarnya bisa ditempati pada bulan Januari ini, tetapi karena ada beberapa sarana pendukung yang belum selesai dibangun, sehingga kita tidak bisa menempatkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doa pelunggu, paling tidak Ramadan ketika anak-anak kita nanti melakukan kegiatan mabit Ramadan, itu nanti mereka sudah bisa menempati asrama kita yang baru. Wabil akhir Bapak Ibu, tidak lupa yang menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang perlu lihat, apa yang perlu saksikan dan rasakan, dan mudah-mudahan kekurangan itu tidak menjadi hal yang mengurangi nilai keberkahan dari majelis kita pada hari ini. Terakhir, menjadi kenang-kenangan kita bertazkirah Bapak Ibu, kami mengakomodir permintaan dari jamaah untuk membuat kalender pondok, dan kami sudah siapkan kalender pondok Bapak Ibu. Cuman kita minta pelunggu berinfak minimal 20.000, boleh lebih Bapak Ibu, lebih 20.000 boleh, laku kurang ya Pak. Itu ada sila. Kita sudah siapkan kalender pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Pelunggu yang hadir boleh pelunggu ngambil sekarang. Kalaupun pelunggu umpama tidak bisa langsung mengeluarkan impaknya besok menyusul. Daripada jemaah dan BKT kalender nakwaan malik alur kamu impaknya jemaah mudi. Jadi kenang-kenangan kita bertazkirah. Makanya kami sudah siapkan kalender pondok pesantren kita untuk menjadi kenang-kenangan pelunggu kita sama-sama menghadiri tazkirah pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kami yang menjadi khadimul thalabah beserta seluruh rekan-rekan para asatidz, para guru, para pendidik yang terus menunaikan amanah pelunggu di pondok pesantren ini senantiasa diberikan kekuatan, bimbingan, taufik, hidayah oleh Allah, sehingga bisa mengelola dan menunaikan amanah pelunggu di pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini makin berkembang, makin maju, dan sekali lagi makin bisa memberikan kemanfaatan bagi umat, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Allahumma qbil hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.